Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, kembali lagi kita belajar di rumah SK. Semoga teman-teman semuanya dalam keadaan sehat ya. Amin. Sebelum kita mulai belajar, kita saya basmalah dulu. Bismillahirrahmanirrahim. Teman-teman, kali ini kita akan belajar tentang hak dan kewajiban. Kita akan bahas dulu pengertian dari hak dan kewajiban. Hak adalah segala sesuatu yang kita terima atau kita dapatkan. Biasanya, hak diperoleh setelah kita melaksanakan kewajiban. Sedangkan kewajiban adalah segala sesuatu yang harus kita laksanakan atau kita kerjakan. Hak dan kewajiban biasanya diperoleh dan dilaksanakan di rumah, di sekolah, dan di masyarakat. Tetapi yang akan kita bahas kali ini adalah hak dan kewajiban anak di rumah dan di sekolah. Sekarang kita akan bahas contoh hak anak di rumah. Apa saja yang bisa kita terima atau kita dapatkan ketika di rumah? Yang pertama, mendapatkan kasih sayang. Tentunya ayah dan ibu memberikan kasih sayangnya untuk anak-anaknya. Yang kedua, memperoleh makanan. Ayah dan ibu memberikan makanan yang sehat dan bergizi untuk pertumbuhan kita. Yang ketiga, memperoleh kesehatan. Ketika kita sakit, pasti akan dirawat oleh ayah dan ibu. Kadang kita juga dibawa ke dokter untuk berobat. Yang keempat, memperoleh pendidikan. Ayah dan ibu pasti memperhatikan pendidikan anak-anaknya. Contohnya diajari saat di rumah, kemudian disekolahkan, dan dilengkapi segala keperluan sekolahnya. Yang kelima, didengarkan pendapatnya. Yang keenam, diberi waktu untuk bermain. Bermain bersama ayah ibu, kakak adik, dan juga teman-teman. Sekarang, contoh hak anak di sekolah. Apa saja yang bisa kita terima ketika di sekolah? Yang pertama, mendapatkan pelajaran. Bapak Ibu guru akan memberikan materi pelajaran dan menerangkan pada siswanya. Yang kedua, bertanya pada guru. Ketika ada materi yang kurang bisa dipahami, murid bisa bertanya pada guru. Yang ketiga, belajar dengan tenang. Tentunya kita butuh ketenangan saat belajar di kelas, agar materi yang diajarkan oleh Bapak Ibu guru bisa kita terima dengan baik. Yang keempat, menyampaikan pendapat. Ketika sedang belajar atau bermusyawarah, kita berhak untuk menyampaikan pendapat kita. Yang kelima, mendapatkan nilai. Setelah melaksanakan ulangan, kita berhak untuk mendapatkan nilai. Yang keenam, meminjam buku di perpustakaan. Kita berhak untuk menggunakan fasilitas yang ada di sekolah. Salah satunya adalah perpustakaan. Yang ketujuh,
Kita berhak untuk bermain saat istirahat. Nah, teman-teman, itu tadi hak anak di rumah dan di sekolah. Apa saja manfaat jika hak anak terpenuhi dengan baik? Di antaranya adalah tentunya anak menjadi bahagia. Yang kedua, anak akan tumbuh dengan sehat. Kemudian, anak akan menjadi cerdas dan terampil. Teman-teman, itu tadi contoh hak anak di rumah dan di sekolah, serta manfaatnya. Sekarang, kita akan belajar tentang contoh kewajiban anak di rumah. Apa saja yang harus kita lakukan ketika di rumah? Yang pertama, bangun tidur tepat waktu. Sebagai anak yang soleh dan solehah, usahakan untuk selalu bangun pagi, kemudian merapikan tempat tidur, melaksanakan sholat subuh, kemudian mandi dan sarapan, serta semangat untuk melakukan aktivitas. Yang kedua, menghormati, menghargai, dan menyayangi orang tua. Selain itu juga menyayangi kakak dan adik. Yang ketiga, mendengarkan nasihat orang tua. Sebagai anak yang baik, kita harus mendengarkan dan melaksanakan nasihat orang tua. Karena pasti segala nasihat orang tua itu untuk kebaikan kita. Yang keempat, membantu orang tua. Kita berusaha untuk membantu orang tua sebisa dan semampu kita. Misalnya merapikan kamar, menyapu, mencuci piring, dan lain-lain. Sesuai dengan kemampuan kita. Yang kelima, belajar setiap hari. Karena kita sebagai belajar, jadi kita wajib belajar untuk mempersiapkan pelajaran esok hari. Atau selain itu juga mengerjakan tugas dari sekolah. Yang keenam, izin jika mau keluar rumah. Ketika mau berangkat sekolah atau mau main ke rumah teman, sebaiknya kita izin orang tua dulu. Yang ketujuh, menjaga kebersihan rumah. Contohnya, membuang sampah pada tempatnya dan membereskan mainan setelah selesai bermain. Kemudian contoh kewajiban anak di sekolah. Apa saja yang harus dilaksanakan ketika di sekolah? Yang pertama, datang ke sekolah tepat waktu. Diusahakan jangan sampai terlambat ya. Yang kedua, memakai seragam sekolah dengan rapi. Yang ketiga, menghormati guru. Guru adalah orang tua kita di sekolah, jadi kita harus berusaha menghormatinya. Yang keempat, mendengarkan penjelasan guru. Sebagai pelajar, kita harus mendengarkan guru saat menerangkan atau menjelaskan, agar kita paham dengan materi yang disampaikan. Yang kelima, mengikuti upacara bendera dengan tertib. Yang keenam, menjaga kebersihan sekolah, seperti membuang sampah pada tempatnya dan melaksanakan piket kelas. Nah, teman-teman, itu tadi contoh hak dan kewajiban anak di rumah dan di sekolah. Hak dan kewajiban tadi bisa dirangkum seperti berikut.
Hak dan kewajiban harus kita laksanakan secara seimbang. Kita tidak boleh menuntut hak jika belum melaksanakan kewajiban. Alhamdulillah, teman-teman, kita sudah selesai belajar tentang hak dan kewajiban. Terima kasih banyak sudah belajar bersama di Rumah SK. Nantikan terus video pembelajaran selanjutnya ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.